Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tiza Waharia, NIM 118707089. Saya dari Matematika Teknik 2B. Video kali ini merupakan video ujian akhir semester saya dari mata kuliah Matematika Teknik 2 dengan dosen Ibu Rina Mardiati. Nah, video kali ini akan membahas mengenai persamaan non-linier. Nah, persamaan non-linier ini itu yang dibicarakannya adalah mencari nilai akar atau mencari solusi dari ketika fungsi fx itu sama dengan 0. Nah, persamaan nonlinear ini ada 4 metode ya, atau solusinya. Yang pertama ada metode tabel, yang kedua metode biseksi, dan yang ketiga ada regulavasi, dan yang keempat ada iterasi sederhana. Persamaan nonlinear ini nanti kita akan menentukan akar-akar ya, akar-akar dari persamaan nonlinearnya, atau mencari solusi, mencari nilai x yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0. Akar sebuah persamaan fx sama dengan 0 dan nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Jadi kita mencari nilai x yang memenuhi persamaan fx sama dengan 0. Dan persamaan nonlinear ini akarnya itu adalah akar persamaan fx ada titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Jadi akarnya itu adalah ini, kurva fx yang memotong sumbu x. Kalau digambarin, nah kayak gini, ini ada sumbu y dan ini ada sumbu x. Ini sumbu y dan ini sumbu x ya. Ini sumbu x. Nah, ini ada kurva fx. Nah, dan ini kurva fx ini memotong x-nya ya, memotong sumbu x-nya, dan yang memotong ini di sini ini merupakan akarnya. Nah, kayak gitu. Dan nonlinear ini secara grafik itu berbentuk kurva yang tidak berupa garis lurus. Jadi bentuknya kurva dan bukan garis lurus, karena kalau garis lurus itu persamaan linear. Nah, sebelum persamaan non-linear, kita akan membahas juga sedikit mengenai persamaan linear, di mana persamaan linear ini mempunyai persamaan umum, yaitu mx tambah c sama dengan 0, di mana m dan c adalah konstanta. Nah, kalau kita mau mencari nilai x-nya atau mau mencari akarnya, itu kita hanya membagi c-nya oleh m dengan di depannya ada minusnya ya. Dan gimana nih kalau misalkan persamaan kuadrat? Ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 itu gimana cara nyari nilai x-nya, yaitu dengan rumus ABC ya, yang ini, atau dengan pemfaktoran. Nah, ini ada penyelesaian persamaan nonlinear. Nah, gimana nih kasusnya kalau misalkan fungsi-fungsi nonlinear yang cukup kompleks, itu gimana cara mencari akarnya, cara mencari nilai x-nya. Gimana nih yang berpolinom 3 misalnya, atau fungsi logaritma, itu gimana cara nyari x-nya. Itu kita bisa mengatasinya dengan metode ini. Nah, secara garis besar itu ada 2 metode ya yang akan menyelesaikan persamaan nonlinear ini, yaitu ada metode tertutup dan metode terbuka. Nah, di mana metode tertutup ini dia akan mencari akar pada range AB tertentu. Maksudnya kayak gimana? Misal ada sebuah grafik ya. Nah, aku bikin di sini ya. Wah, tidak lurus. Ini ada sumbu x dan ini ada sumbu y. Nah, lalu misalkan ini ada sebuah kurva fx tadi dan dia memotong sumbu x ya. Maka otomatis di sini dong akarnya ya, karena kan dia memotong. Di sini akarnya, dan kita akan mencari akar itu dengan membuat range pada titik tertentu atau selang. Misalkan kita bikin range-nya di sini sama di sini. Misalkan di sini A, A, dan di sini B. Nah, oke, ini range AB-nya. Nah, lalu dalam range AB ini dipastikan terdapat satu akar. Jadi kita harus kita nyimpen range itu karena kita yakin di antara range yang kita simpan, di antara range A sampai B ini ada akarnya gitu di tengahnya. Jangan sampai di sini ada akarnya, kita bikin range-nya di sini. Ini A, misalkan ini B. Ini kita salah nyimpen range-nya, kita nggak akan nemu akarnya, kan sini nggak ada akar, kayak gitu. Dan hasil dari metode tertutup ini adalah hasilnya itu selalu konvergen gitu. Jadi konvergen itu maksudnya ada akarnya gitu. Nah, ini juga disebut dengan metode konvergen. Nah,
Selanjutnya ada metode terbuka. Metode terbuka ini dia nggak pakai range. Jadi caranya itu dengan diperlukan tebakan awal. Jadi kita nebak kayaknya X0-nya itu 5 gitu. Kayak gitu. Dan hasilnya ini nggak bisa dipastikan dia konvergen. Dia bisa juga divergen. Kayak gitu. Nah, persamaan nonlinear dengan metode tutup ini dia dibagi atas jadi 3 bagian. Yang pertama ada metode tabel, dan yang kedua biseksi, yang ketiga regularisasi. Sedangkan untuk metode terbuka ini ada iterasi sederhana, Jeter-Rapson, dan secant. Nah ini nih, tadi kita kan di awal-awal kita harus memastikan katanya dalam range itu dipastikan terdapat satu akar. Terus cara tahu kita nyimpen range dan sudah ada akarnya itu kayak gimana gitu. Di sini ada sebuah teorema ya. Katanya suatu range X sama dengan AB punya akar-akar bila FA dan FB berlawanan tanda atau memenuhi FA dikali FB itu kurang dari 0. Nah, teorema di atas dapat dijelaskan dengan grafik-grafik sebagai berikut. Jadi tadi sama kita bikin grafik ya. Misalkan ini adalah range-nya. Ini range A dan ini range B. Akarnya ini kan, ini akarnya. Karena dia memotong sumbu X. Nah, kita udah nyimpen range-nya. Ini kita bener nggak nyimpen range-nya gitu. Kita harus tahu. Nah, akarnya di sini kan. Katanya bila FA dan FB berlawanan tanda. Ini berlawanan tanda ya. FA ini nilainya adalah positif. Positif ya. Dan FB ini nilainya negatif di sini di bawah. Negatif dan ini positif. Kayak gitu. Nah, positif kali negatif itu hasilnya negatif. Negatif itu lebih kecil dari 0, maka dipastikan di sini ada akar dan jelas di sini terdapat akarnya ya. Nah, gimana kalau misalkan dengan grafik ini? Grafik ini FA-nya positif, FB-nya negatif. Jadi sini kita menentuin range di sini. Ini dua-duanya positif. Positif ke positif, hasilnya positif dong. Positif ini dikatakan lebih besar daripada 0 ya, atau sama sekali tidak kurang dari 0. Maka range XAB tidak dapat dikatakan terdapat akar. Emang nggak ada akar di sini ya, nggak ada yang memotong kayak gitu. Kita akan masuk ke metode tabel ya. Nah, metode tabel ini disebut juga pembagian area gitu ya, dimana untuk X dibagi antara A dan B. Jadi X ini adalah akarnya ya, akar ini terdapat di antara A dan B, selangnya kayak tadi. Nah, A dan B ini dibagi sebanyak N bagian. Dan pada masing-masing bagian dihitung nilai Fx sehingga diperoleh tabel seperti ini. Ini algoritmanya. Oke. Kita akan coba untuk menggambarkannya ya. Jadi misalkan ini ada sebuah di sini ya, ada sebuah kayak tadi lagi XY. Aduh ya Allah. Nah, misalkan di sini ada akarnya. Sini akarnya, ini memotong ya, memotong sumbu X, si Fx-nya ini. Katanya dimana untuk X dibagi, nah ini X-nya dibagi antara A dan B. Kita bikin di sini A dan di sini B, sebanyak N bagian. Nah, jadi dari si range yang telah kita buat A dan B ini dibagi lagi jadi beberapa bagian. Misalkan ini 1, 2, 3. Nah, jadi ada 4 bagian tuh, 2, 3, 4. Nah, kayak gini deh tabelnya ini. 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Nah, nanti untuk mencari nah, kita nanti tinggal ngitung Fx-nya. Cara ngitung Fx-nya adalah ditarik kayak gini. Ini ke sini, aduh nggak lurus, ke sini, ke sini. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah algoritmanya. Pertama kita harus mendefinisikan fungsi Fx-nya. Udah itu tentukan range-nya ya, kayak tadi. A sama B-nya, terus A sama B itu mau dibagi berapa bagian. Nah, ini cara menghitungnya. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh soal nih. Katanya, selesaikan persamaan Fx sama dengan X tambah E pangkat X sama dengan 0 dengan range min 1 sama dengan 0. Nah, kita definisikan dulu ya Fx-nya. Fx sama dengan X ditambah E pangkat X. Nah, F tadi ini range-nya F minus 1 kita masukin sama dengan min 1 ditambah E pangkat minus 1 atau minus 1 ditambah 1 per E ya. Ini hasilnya negatif ya, negatif. Terus
F0 sama dengan 0, x-nya 0 di sini 0 ditambah f pangkat 0 sama dengan 0 ditambah 1. Hasilnya positif ya, hasilnya positif. Nah, positif dikali negatif itu apa? Negatif dan apa? Yang tadi kan kalau berlawanan maka dia akan ada akarnya kayak gitu. Nah, udah gitu dari si range minus 8 itu dibagi di 10. Oh, nah, kan ya range-nya dari minus 1 sampai 0 dari sini. Nah, kayak gini lah. Dari sini ke sini tuh dibagi di 10. Nah, ini pembagiannya nih. Dari 0 sampai minus 1. Nah, dan dari itu dihitung deh fx-nya. Ketemu gitu. Nah, dari sini kita nyari fx-nya, nyari akarnya itu adalah yang paling mendekati 0. Yang paling mendekati 0 adalah 0,05 dengan x-nya min 0,6. Berarti di sini ya, sekitar di sini ya lah. Nah, ini paling mendekati 0 kan? Kalau ini 1 jauh banget dari 0 kan? Nah, kalau ini paling mendekati min 0,05, kecil banget. Nah, di sini ada penjelasannya lagi. Dari tabel develop penyelesaian berada di antara min 0,6, tadi kita udah punya min 0,6 dan min 0,5 ini. Min 0,5. Dengan nilainya ini ya, dengan min 0,6 nya segini, min 0,5 nya segini. Sehingga dapat yang keputusan penyelesaiannya di x min 0,6. Nah, karena min 0,6 paling kecil ya. Kalau ini 0,1, ini min 0,05. Nah, bila pada range x min 0,6 dan min 0,5 ini dibagi lagi, ya tadi kita udah dapet dibagi lagi tuh makin kecil tuh makin makin tepat gitu ya akarnya. Maka katanya x min 0,57 gitu di x-nya dengan fx-nya ini sekitar segitu. Nah, ini tapi metode tabel ini punya kelemahan ternyata ya. Katanya secara umum sulit mendapatkan penyelesaian dengan error yang kecil. Jadi emang masih ada errornya. Karena itu metode tidak digunakan dalam penyelesaian persamaan non-linear. Tetapi metode ini digunakan sebagai taksiran awal mengetahui area penyelesaian yang benar sebelum menggunakan metode yang lebih baik dalam menentukan penyelesaian. Jadi paling dipakai untuk taksiran awal. Selanjutnya ada metode biseksi. Nah, metode biseksi ini adalah ide awal metode ini adalah metode tabel. Jadi dari metode tabel gitu ya awalnya, di mana area dibagi menjadi n bagian. Kayak gimana ya? Hanya saja metode biseksi ini membagi range menjadi dua bagian. Di dua bagian ini dipilih bagian mana yang mengandung dan bagian yang tidak mengandung akar dibuang. Hal ini dilakukan berulang hingga diperoleh akar bersamaan. Kita lihat gambarnya. Nah, ini ada di sini ya, ada apa? fx-nya. Nah, di sini dong akarnya ya, di sini akarnya, karena dia memotong semua x. Nah, kita menentukan range di sini A dan B. Ini udah dong pas ada akarnya ya, karena ini positif dan negatif. Nah, caranya kita menentukan range A, dan B. Nah, si A dan B ini dibagi dua, tengah-tengah dicari C. Nah, dibuatlah C, di mana C itu katanya dibuatnya di A tambah B per 2, tengah-tengah ya. Dari sini kita lihat antara A dan C, wilayah AC sama CB, ini mana yang mengandung akar? Kalau dari gambar jelas CB dong yang ada akarnya, soalnya dia di sini ya yang memotong. Kalau di A nggak ada, berarti ini dibuang. Tapi gimana nih kalau misalnya kita nggak lihat gambar? Kita hitung lagi pakai FA dikali FB itu lebih kecil daripada 0. Ini positif sama-sama positif. Dia nggak lebih kecil dia nggak lebih kecil dari 0. Oke, sekarang kita udah fokus nih, kita di CB aja ya. CB ini kita bagi dua lagi. Nah, ini hasil pembagian CB yang ini. Nah, kita lihat lagi. Dari C misalkan ini D ya. D, aduh. Nah, dari CD sama DB, mana yang mengandung akar? Dari gambar jelas. C, D. Kita ini abaikan ya. Nah, sekarang dari CD ini kita bagi dua lagi. Nah, pembagian antara CD ini adalah ini. Misalkan G. Nah, dari CG ke GD mana yang mengandung akar? Ini dibuang. Nah, dari sini dari GD ini dibagi dua lagi. Yang ini ya, bagi duanya yang ini. Nah, yang ini bagi duanya. Maka di sini terus dibagi dua sampai nemu akhirnya yaitu di sini. Kayak gitu. Jadi terus dibagi kayak gitu ya.
Nah, ini katanya. Untuk menggunakan metode biseksi lebih dahulu ditentukan batas atas dan batas bawah dan batas atas. Ini. Udah gitu katanya kemudian dihitung nilai tengah, cari tengah-tengahnya. Yang ini C. Terus aja dicari. Nah, ini. Kalau nggak bisa lihat gambarnya ya, kalau misalkan seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal mengenai metode biseksi. Selesaikan persamaan XE pangkat minus X ditambah 1 sama dengan 0 dengan menggunakan range X sama dengan min 1,0. Nah, maka diperoleh tabel biseksi sebagai berikut. Jadi, range awal itu min 1 sama 0. Dan X-nya yang berada di tengah antara A sama B itu adalah 0,5. Kita gambarin grafiknya. Ini min 1 dan ini adalah 0. Nah, maka kita kan biseksi itu dibagi dua ya, dibagi dua di sini. Di sini ada X min 0,5. Nah, udah gitu, kita harus mencari nilai fx di sini di 0,5. Besarnya adalah positif ya, hasilnya positif 0,175639. Dan kita juga nyari FA-nya. FA-nya berarti di sini. Nah, di sini negatif hasilnya setelah dicari. Negatif kali positif berarti ini hasilnya negatif. Dan karena tandanya berbeda ya nih, berlawanan tanda, berarti di sini dia terdapat akar. Maka yang ini diabaikan dan kita akan membagi dua lagi di sini ya. Nah, A-nya min 1 di sini dan B-nya 0,5 yang ini dengan X-nya di sini berarti ya dibagi lagi min 0,75 sekian. Nah, lalu kita nyari lagi fx-nya di sini. Nah, di min 0,75 hasilnya negatif dan FA pun hasilnya negatif. Nah, ini nggak berlawanan tanda, berarti kita harus balik lagi ke sini, nyari lagi di sini. Kayak gitu. Berarti kita nyari di sini. Terus sampai benar-benar ketemu. Nah, di sini ya tadi kayak kita nyari X sama dengan A tambah B per 2. Yang di tengah itu ya, kayak antara 1 sama 0, maka 1 dibagi 2 adalah 0,5 gitu. Pada iterasi ke-10 diperoleh X sama dengan min 0,056738 dan Fx min 0,00. Jadi kita harus mencari Fx yang paling mendekati dengan 0. Dan yang paling mendekati dengan 0 adalah di iterasi ke-10, yaitu min 0,000066 dengan X-nya min 0,56738. Untuk menghentikan iterasi dapat dilakukan dengan menggunakan toleransi error atau iterasi maksimum. Karena kita kan harus dapat 0 banget tuh gitu. Nah, ini dalam sebuah soal itu bisa disimpan, ditentukan gitu. Misalkan fx ini merupakan error ya. Jadi misalkan dalam soalnya menggunakan range sekian dengan iterasi, misalkan dengan iterasi maksimumnya 12. Jadi kita cuman bikin iterasi sampai 12 aja gitu. Atau dengan toleransi error sampai toleransi error misalkan 0,007. Nah, berarti kita melakukan iterasi sampai fx-nya itu di bawah 0,007 kayak gitu. Terus dengan menggunakan metode biseksi dengan toleransi error 0,001, nah ini tuh katanya toleransi errornya 0,001, ini udah di bawah 0,001 ya, makanya dibutuhkan 10 iterasi. Nah, jadi kita tadi sampai 10 iterasi kan. Semakin teliti, kecil toleransi errornya, nah semakin kesini semakin kecil ya, maka semakin besar jumlah iterasi yang dibutuhkan. Betul kan? Iterasinya semakin banyak, di sininya fx-nya semakin kecil, kayak gitu. Nah, sekarang ada metode regulavasi. Metode pencarian akar persamaan dengan memanfaatkan kemiringan dan selisih tinggi dari dua titik batas range. Dua titik A dan B pada fungsi fx digunakan untuk mengestimasi posisi x dari akar interpolasi linear, dikenal dengan metode false position. Nah, jadi ini sama sih kayak sebelumnya ya, yang biseksi itu cuman ada sedikit perbedaan lah. Kita bisa lihat di sini. Ini ada sebuah range A dan B. Lalu kan kalau yang sebelumnya langsung aja bagi dua di tengah-tengah gitu ya, di sini. Nah, tapi kalau misalkan regulavasi ini itu memanfaatkan kemiringan. Nah, jadi dari range yang telah dibuat itu ditarik ujung ke ujungnya. Nah, ujung dari A ini, ujung dari B ini. Nah, ini nih. Ini yang garis biru ini merupakan kemiringannya.
Nah, kita tentukan ya berdasarkan range-nya gitu. Nah, ini yang hijau ini merupakan akarnya. Nah, dari sini setelah didapatkan berarti di sini X-nya ya. Nah, dari sini kita tarik lagi ke sini jadi X dan jadi ada dua bagian lagi kayak tadi, ada AX dan ada XB. Kita lihat antara AX dan XB ini mana yang mengandung akar. Tentu saja yang ini dong ya, yang AXB, dan AX ini dibuang. Nah, dari sini kita tarik ini ke bawah, terus ini tarik lagi kayak garis biru. Wah, tidak lurus. Nah, misalkan lurus ya. Nah, dia jatuhnya sekitaran sini. Nah, sekitaran sini. Nah, dari sini terus ditarik lagi ke sini lagi, nanti sampai benar-benar dia menempati akarnya ya, kayak gitu. Nah, ini ada rumus mencari X-nya ya, yang lebih jelas, AF dikali B, kayak gitu. Ini ada contoh soalnya, katanya selesaikan persamaan XN min X sama dengan 0 pada range X 0,-1 sebanyak 20 kali iterasi. Nah, ini iterasinya ditentuin, jadi kita harus melakukan iterasi sampai 20. Nah, di sini sampai 20. Lalu dan toleransi errornya sampai 0,001. 0,000 udah di bawah ya, berarti betul. Nah, ya sama dia melakukannya pertama ada range min 1 sama 0. Udah gitu dapat X-nya ya, dicari berdasarkan kemiringan, dicari Fx-nya, dicari Fa-nya, terus sampai pada 20 kali iterasi kayak gitu. Sekarang kita masuk ke metode iterasi sederhana. Nah, metode iterasi sederhana ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Dan metode iterasi sederhana ini udah masuk ke metode terbuka, di mana metode terbuka ini bedanya dia tidak menentukan selang. Dengan metode tertutup ya, kalau metode tertutup kita menentukan selang. Nah, ini ada contoh Fx sama dengan X min X. Apa? Kita ubah si X min pangkat X ini menjadi X sama dengan EX atau Gx sama dengan EX. Nah, Gx ini menjadi dasar iterasi pada metode iterasi sederhana ini. Nah, di sini ada contoh soal. Carilah akar persamaan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. Nah, si X kuadrat min 2X min 3 ini disamadengankan 0 terlebih dahulu. Udah itu dibuat X kuadrat sama dengan 2X tambah 3. Udah itu dicari X-nya pakai akar 2X tambah 3. Nah, ini metode terbuka ini dia akan melakukan tebakan awal. Dari situ kita menentukan error, misalkan 0,001. Persamaan ini diubah menjadi persamaan ini. Xn plus 1 sama dengan 2Xn tambah 3. Nah, kita tadi udah menentukan tebakan awal. Tebakan awalnya adalah 4. Berarti X1 berarti X1 ya. X1 sama dengan X2, karena XN-nya adalah tadi X1 ya, jadi X1 itu 4, berarti dia X1 tambah 1, jadi X2 sama dengan akar dari 2 dikali X1 ditambah 3 tambah 3 dengan berarti akar 2 dikali 4 tambah 3 itu sama dengan akar 11. Akar 11 ini 3,31662. Nah, dari sini kita akan mencari, jadi ini adalah X, yang ini X, dan yang ini adalah error. Nah, cara mencari error ini adalah 4, jadi si X1 dikurangi X2. Nah, 4 dikurangi 3,31662 hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita lakukan iterasi yang ke X3. Berarti X3 sama dengan akar 2 dikali ininya X2 ya. 2X2. Nah, X2 berapa?
X2 adalah ini dimasukin, ditambah 3, hasilnya ini. Cara nyari error yang ini adalah 3,31662 dikurangi 3,10375 terus sampai bawah, dan kita sampai mencapai error ini ya. Ini bisa kita lihat bahwa nilai X-nya adalah 3,0042, tapi dia masih punya error ya, ini masih hampiran, X hampiran, karena nilai X yang betul itu adalah 3. 3 ini bisa dapatkan dari pemfaktoran dari sini ya, kayak gitu. Nah, ini ada grafiknya. Yang biru ini merupakan fungsinya, yaitu akar dari 2x tambah 3 ya, dan yang hijau ini dia nilai x-nya atau nilai akarnya ya, dia disini titik potong. Nah, ini bisa juga metode iterasi ini bisa pakai bentuk persamaannya beda, nggak harus pakai akar, tapi kan pakai akar. Nah, ini bisa juga dikit-dikit. Jadi x min 2 sama dengan 3, lalu dicari nilai x-nya di pada nilai x ini sama dengan 3 per x min 2 dengan tebakan awal yang sama, yaitu 4 dengan error 0,01 dan hasilnya min 1. Ini hasil yang sebenarnya. Kita cobain ya yang ini. Persamaannya x sama dengan 3 per x min 2. Nah, sekarang kita ubah persamaannya menjadi x n plus 1 itu sama dengan 3 per xn ya, xn min 2. Nah, misalnya kita mencari x2 di sini. Nah, x2 ini karena x1-nya itu 4 kan, x1-nya 4. Nah, kita cari, berarti x2 sama dengan 3 per x1 min 2, berarti 3 per 4 min 2, berarti 1,5. Nah, didapatkan errornya berarti 4 dikurangi 1,5, 2,5 terus, dan ini udah kurang dari 0,001. Ini errornya, dan berarti nilainya adalah ini x min 0,99887. Nah, ini grafiknya yang biru merupakan 3 per x min 2 fungsinya, dan ini x-nya adalah akarnya ya, yang hijau ini. Ini juga bisa dirubah ke bentuk yang ini, dimana x sama dengan x kuadrat min 3 per 2 dengan tebakan yang sama, dengan error yang sama, tapi ini hasilnya divergen. Karena errornya itu dia tidak mendekati 0 ya, ini. Errornya dia nggak mendekati 0, dia malah terus besar, kayak gitu. Dan ini divergen, kayak gitu. Ini ada syarat konvergensi gitu, jadi bisa disebut konvergensi itu kalau gimana. Jadi katanya pada range I itu S min H, S plus H, atau A min B ya, kayak tadi kita nentuin range, atau A plus B katanya, dengan efek tetap itu dikatakan konvergen monoton kalau nilai turunan pertama dari Gx-nya itu antara 0 sampai 1. Juga dikatakan konvergen berosilasi. Osilasi itu dia kecil terus besar, terus kecil besar sampai dia akhirnya menuju 0, kecil kayak gitu. Itu kalau nilai turunan pertama dari Gx-nya itu antara minus 1 dan 0. Nah, kalau dikatakan divergen monoton itu kalau nilai turunan pertamanya itu lebih besar daripada 1, dan divergen berosilasi kalau turunan pertamanya itu kurang dari minus 1. Nah, ini dari yang hasil tadi kita udah coba ya. Yang pertama ini, yang tebakan awal 4 ini, dia itu monoton. Kenapa monoton? Karena dia lebih dari ya, nilainya kurang dari 1. Ini monoton divergen apa monoton konvergen? Itu masuknya konvergen monoton ya, karena nilainya antara 0 sampai dengan 1. Dan dia tadi ada nilainya ya. Dan yang kedua ini itu dia osilasi konvergen, karena dia
kurang dari 1. Nah, dan yang terakhir tadi divergen ya, kayak gitu. Kita lanjutkan ke selanjutnya ya, slide selanjutnya, yaitu kita sekarang masuk ke metode terbuka. Melanjutkan, tadi kan kita udah nyobain iterasi sederhana, nah sekarang kita akan menuju Newton-Raphson dan secant. Kita bakal masuk ke metode Newton-Raphson. Nah, metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Titik pendekatan ke n plus 1 tuliskan dengan xn plus 1 sama dengan xn min f xn dibagi turunan pertama dari xn. Nah, metode Newton-Raphson ini merupakan metode terbuka ya, yang mana tadi sebelumnya kita udah pakai metode iterasi sederhana. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat grafik di sini, di mana kita punya tebakan awal x0 dan di sini x0-nya. Lalu ini ada akarnya yang hijau, dia memotong sumbu x, si fx-nya, maka akarnya di sini x2. Nah, jadi gini, metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien pada titik tersebut. Jadi si titik awal ini, titik awalnya kita tarik garis dari titik awal tersebut yang paling atas, tarik garis lurus ke bawah sini sampai sumbu X. Nah, dari sumbu X ini, lalu dari sumbu X ini kita bikin garis lagi gitu. Nah, dari sumbu X ini kita tarik lagi ke atas hingga mencapai fx-nya. Nah, dari sini tarik lagi ke sumbu X-nya ke bawah. Nah, di sini dia udah mendekati akar kayak gitu. Nah, ini ada algoritma metode Newton-Raphson-nya. Kita mendefinisikan dulu fungsi dari fx dan turunan dari fx-nya. Lalu menentukan toleransi errornya mau sampai berapa dan iterasinya berapa kali. Lalu menentukan pendekatan awalnya x0, hitung fx0-nya dan turunannya. Dan ini yang titik pendekatan itu ya, rumus pendekatan. Contohnya ini, katanya selesaikan persamaan x min pangkat min x sama dengan 0 dengan titik pendekatan awalnya x0. x0 nya sama dengan 0. Nah, fx sama dengan x min e min x ini diturunkan jadi 1 tambah e min x. Udah gitu, si fx yang ini dimasukin nilai fx0 nya, x-nya 0 dimasukin hasilnya minus 1, dan dari sini diturunkan, dimasukin lagi x0 nya hasilnya 2. Dari sini kita bisa mencari x1 karena udah ada fx0 sama turunannya, didapetin 0,5. Dari 0,5 ini kita bisa dapetin fx1 nya karena x1 nya udah ketemu ya. Dan dari situ juga kita bisa nemuin turunannya. Nah, setelah itu kalau kita udah dapet nilai fx1 dan turunannya, maka kita bisa mencari x2, tinggal dimasukin aja ke rumusnya, dapetin lagi nilai x2-nya. Kalau udah ada x2, kita bisa nyari fx2 dan bisa nyari turunan dari fx2. Udah nemu ini, kita bisa mencari x3. Kalau udah ketemu fx2 sama turunannya. Kalau udah ketemu x3, kita bisa menemukan fx3-nya. Nah, di fx3 ini kita tidak melakukan iterasi kembali karena nilainya sudah mendekati 0 ya. Jadi, kalau udah nilainya mendekati 0, dia dihentikan. Nah, ini adalah suatu bilangan sangat kecil ya. Dia berpangkat minus pangkat 7. 10 pangkat minus 7 itu kecil banget. Nah, sehingga solusinya atau akar persamaannya adalah ini, 0,567 sekian solusinya. Kalau ini adalah errornya ya. Nah, selanjutnya ada metode secant. Metode ini merupakan metode ini merupakan modifikasi metode Newton-Raphson karena metode Newton-Raphson ini nggak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang bentuknya rumit. Jadi Newton-Raphson tuh nggak bisa memecahkan masalah ini gitu ya. Nah, makanya diganti dengan metode secant. Nah, metode secant ini dia punya nilai awalnya 2 ya. Ya, ini ada XR dan XR minus 1. Ini nilai awalnya. Sehingga di sini ada garis. Nah, ini yang kurva ini merupakan persamaan non-linearnya ya. Dan ini
adalah garis dari si XR dan XR-1, jadi ditarik. Nah, ini ada rumusnya, metode Newton-Raphson ya yang ini, dan ini merupakan mencari garis miring pada metode secant. Ini ada contoh soalnya dari metode secant ini soalnya katanya penyelesaian dari x kuadrat min x tambah 1 dikali e pangkat min x sama dengan 0. Nah, kalau metode secant tuh dia punya nilai tebakan, nilai awalnya 2x0 dan x1, 0,8 dan 0,9, maka kita cari fx0 nya atau y0 nya ya. Berarti dimasukin 0,8 ini hasilnya, dan yang 0,9 ini hasilnya. Nah, di sini dilakukan iterasi. Nah, iterasi pertama ini kita nyari x2. Tak dapat, kita bisa nyari y2 atau fx2 nya. Terus yang iterasi keduanya dia nyari x3 sampai dia berakhir di y4 ke iterasi ketiga, di mana nilai x-nya solusinya adalah 0,88 dan ini adalah errornya, udah mendekati 0. Nah, ini ada contoh kasus penyelesaian persamaan nonlinear. Jadi penyelesaian persamaan nonlinear ini digunakan untuk ini. Yang pertama adalah penentuan nilai maksimal dan nilai minimal fungsi nonlinear. Yang kedua ada perhitungan nilai konstanta pada matrik dan determinan yang biasanya muncul dalam permasalahan sistem linear, bisa digunakan untuk menghitung nilai eigen juga. Lalu ada penentuan titik potong berupa fungsi non-linear yang banyak digunakan untuk keperluan perhitungan secara grafis. Jadi dipakai dalam perhitungan untuk grafis. Oke, terima kasih. Sekian video yang telah saya buat, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.